Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Heni Syarani dengan NIM 230502053 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan yang dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari pemikiran Barat dan pemikiran umat Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pemikiran Barat. Jadi, yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran dari baik yang melalui pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Nah, dalam literatur sejarah agama, konsep ketuhanan ini ada yang dinamakan dengan teori evolusionisme, yang dimana teori ini menyatakan proses adanya kepercayaan yang dari amat sederhana menjadi kepercayaan yang sempurna. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Max Muller yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh lainnya seperti A.B. Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Jevons. Nah, perkembangan dari teori evolusionisme ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama disebut dengan paham dinamisme. Nah, menurut paham ini, masyarakat sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh pada manusia. Mula-mula, sesuatu yang dianggap berpengaruh itu ditujukan pada benda. Benda yang berpengaruh pada manusia ada yang berpengaruh positif, ada pula yang berpengaruh negatif. Nah, kekuatan yang ada pada benda tersebut disebut dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan nama mana, ada yang menyebutnya dengan nama tuah, dan ada pula yang menyebutnya dengan nama Syakti. Nah, tahapan yang kedua yaitu ada namanya animisme. Dalam kepercayaan ini, manusia sejak zaman primitif juga mengakui adanya peranan roh dalam kehidupan manusia. Benda-benda yang dianggap baik dianggap memiliki roh di dalamnya. Oleh masyarakat zaman primitif, roh itu dianggap sebagai sesuatu yang aktif meskipun benda tersebut telah mati. Oleh karena itu, karena dianggap roh itu sebagai sesuatu yang selalu aktif, mereka menganggap bahwa roh itu juga memiliki rasa senang maupun tidak senang apabila kebutuhannya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, oleh masyarakat primitif, untuk menghindari efek negatif dari roh-roh tersebut, maka mereka akan memenuhi kebutuhan dari roh tersebut dengan menyediakan sajian-sajian yang atas dasar hasil atau saran dari dukun untuk memenuhi kebutuhan dari roh tersebut. Tahapan yang ketiga dari teori ini adalah paham politeisme, yang setelah dijalani ternyata kepercayaan animisme dan dinamisme tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang dianggap menjadi pujaan dan sanjungan oleh mereka. Oleh karena itu, roh-roh yang ada tadi diseleksi kembali sehingga roh yang paling baik diantaranya itu menjadi dewa, diangkat menjadi dewa. Nah, dewa-dewa ini dianggap memiliki tugas dan bidangnya masing-masing. Ada dewa yang bertanggung jawab atas masalah cahaya, ada yang mengatasi masalah air, mengatasi angin, dan segala macam. Yang keempat dari teori ini adalah paham dari henoteisme, yang ternyata setelah dijalani, paham dari politeisme ini juga tidak memberikan kepuasan bagi kaum cendekiawan karena dianggap dewa tidak mungkin memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, diadakanlah seleksi terhadap dewa-dewa yang ada, dan dewa-dewa yang lebih baik dari yang sebelumnya maka akan dianggap sebagai Tuhan. Nah, lama-kelamaan kepercayaan dari masyarakat primitif ini menjadi lebih tertentu lagi atau lebih definitif. Mereka menganggap satu bangsa menganggap satu Tuhan, tapi mereka masih menganggap Tuhan dari bangsa yang lain. Dalam artian, kepercayaan henoteisme ini adalah kepercayaan dalam tingkat nasional atau menganggap Tuhan untuk tingkat nasional. Tahapan terakhir dari teori evolusionisme ini adalah kepercayaan monoteisme, yang dimana dari menganggap satu Tuhan untuk satu bangsa, lama-kelamaan menjadi mengangkat satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Yang dimana dalam bentuk monoteisme ini, jika ditinjau dari filsafat ketuhanan, terbagi menjadi 3 paham, yaitu paham deisme, paham panteisme, dan paham teisme. Nah, itulah tadi dari perkembangan teori evolusionisme, yang dimana evolusionisme ini sebagaimana yang merupakan hasil pemikiran dari Max Muller dan A.B. Taylor pada tahun 1877 ternyata mendapatkan tentangan dari seorang tokoh bernama Andrew Lang pada tahun 1898 yang menekankan adanya kepercayaan monoteisme pada masyarakat primitif. Dia mengungkapkan bahwa
masyarakat berbudaya rendah, dalam hal ini masyarakat primitif, juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Mereka memiliki kepercayaan bahwa adanya wujud agung dan sifat yang khas pada Tuhan mereka yang tidak mereka berikan pada wujud yang lain. Nah, dengan adanya atau lahirnya pendapat dari Andrew Lang ini membuat golongan-golongan dari teori evolusionisme ini menjadi mereda, dan sarjana-sarjana dari Eropa Barat mulai menentang adanya teori evolusionisme. Mereka mulai memikirkan teori yang baru untuk memahami sejarah agama. Nah, mereka mengambil kesimpulan bahwa kepercayaan itu tidak diambil secara evolusi, melainkan melalui wahyu atau relevansi. Nah, kesimpulan ini diambil karena telah dilakukannya penyelidikan terhadap kepercayaan yang dianut pada masyarakat primitif pada saat itu. Saat melakukan penyelidikan, maka ditemukanlah bukti-bukti bahwa asal-usul dari kepercayaan masyarakat primitif itu adalah kepercayaan monoteisme, dan kepercayaan monoteisme adalah ajaran yang berasal dari wahyu Tuhan. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang konsep ketuhanan menurut pemikiran Barat, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan menurut pemikiran umat Islam. Di kalangan umat Islam juga terdapat polemik tentang masalah ketuhanan. Ada satu kelompok yang berpegang teguh pada paham Jabariyah, yaitu paham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki kekuatan mutlak, sehingga dialah yang menjadi penentu segalanya. Namun ada pula yang berpegang teguh pada doktrin Qadariyah, yaitu yang mengatakan bahwa manusialah yang menentukan nasibnya. Munculnya paham Jabariyah dan Qadariyah ini berkaitan erat dengan masalah politik umat Islam sesaat setelah Rasulullah wafat. Oleh karena itu, untuk mencegah perpecahan di antara keduanya, maka diadakanlah perjanjian damai. Namun ternyata perjanjian ini malah memecah belah umat Islam menjadi 3 kelompok politik. Ada yang masuk ke dalam kelompok Muawiyah atau Sunni, ada yang menganut kelompok Syiah, dan ada pula yang masuk ke dalam kelompok Khawarij. Nah, kelompok Mu'tazilah itu mengajukan konsep-konsep yang bertentangan dengan kelompok dari Murji'ah, yaitu aliran teologi yang pada saat itu diakui oleh penguasa politik pada saat itu, yaitu Sunni. Nah, kelompok Mu'tazilah mengajukan konsep bahwa Tuhan itu memiliki kekuasaan mutlak, sehingga dia wajib terikat dengan kewajiban-kewajibannya. Ia wajib memenuhi janjinya. Ia wajib memasukkan orang yang berkelakuan baik ke dalam surga dan orang yang berkelakuan buruk ke dalam neraka. Oleh karena itu, karena kelompok Mu'tazilah ini menempatkan akal manusia pada posisi yang kuat, maka kelompok Mu'tazilah masuk ke dalam aliran teologi rasional, yaitu kelompok Qadariyah. Nah, sebaliknya ada pula aliran teologi tradisional yang dinamakan dengan paham Jabariyah, yang mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat, ia maha kuasa, sehingga ia bisa saja memasukkan orang yang berkelakuan buruk ke dalam surga, dan begitu pula sebaliknya, ia bisa memasukkan orang yang berkelakuan baik ke dalam neraka. Kemudian ada pula aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang pendapatnya berada di antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Nah, dari penjelasan saya di atas tadi, pada prinsipnya aliran-aliran tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Umat Islam dapat menganut aliran mana saja yang sesuai dengan aliran teologi yang dianutnya. Itu tidak menyebabkan ia keluar dari Islam. Nah, dilihat dari perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi pada saat ini, maka umat Islam diwajibkan untuk mengoreksi ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul yang tidak terikat dengan kepentingan politik apapun. Dari penjelasan saya di atas tadi, maka aliran yang sesuai untuk menunjang kepentingan untuk ilmu pendidikan dan teknologi dan meningkatkan etos kerja adalah aliran Mu'tazilah dan Qadariyah. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan yang dilihat dari 2 sudut pandang, dari pemikiran Barat dan pemikiran umat Islam. Apabila ada kesalahan kata dalam video saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.